Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah sekaligus duduk sejenak di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang nasrullahi 'alal mu'minin, pertolongan Allah terhadap kaum mukminin. Di dalam Al-Quran surat yang ke-30 ayat yang ke-47 yang sudah pernah saya sampaikan, disebutkan di sana bahwa Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah hak kami ya memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum mukminin. Oleh sebab itu, kalau kita meminta pertolongan, meminta kemenangan, itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kemenangan yang akan diberikan oleh Allah tidak sekonyong-konyong begitu saja ya, tetapi ada syurut ya, ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat turunnya pertolongan Allah? Apa syarat-syarat datangnya kemenangan dari Allah? Kalau kita mengacu kepada sirah dakwah Rasulullah, perjalanan dakwah Rasulullah, maka syarat-syarat itu paling tidak ada 4. Yang pertama yaitu memperkuat tauhid, memperkuat akidah Islam, sebagaimana dakwah tauhid dan dakwah akidah itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah cukup lama ya, sekitar 12 hampir 13 tahun. Itu fokus dakwah beliau adalah penguatan tauhid, penguatan akidah. Kenapa demikian? Karena memang saat itu manusia berada dalam kubangan kemusyrikan ya, dan kesesatan. Berhala menjadi tempat meminta mereka, berhala menjadi tempat berharap mereka ya, berhala menjadi tujuan mereka dalam hidup ya. Di mana-mana mereka ada berhala ya.
di rumah mereka ada ruangan khusus, di situ ada berhala yang kalau mereka sedang galau ya mereka persembahkan entah bunga, entah berbagai macam buah-buahan gitu ya untuk berhala mereka, dengan harapan bisa mendapatkan ketenangan. Barangkali kalau ingin melihat ya apa contoh real gitu ya ketergantungan masyarakat jahiliyah terhadap berhala, mungkin kayak film India itu Pak ya. Ya, di film India itu kan selalu di rumahnya ada ruangan ya, ruangan khusus, di situ ada patung dewa ya, tahu dewa apa namanya gitu ya, tapi bukan Dewa 19 lah ya. Itu kan grup musik. Pokoknya ada ruangan khusus gitu ya, di mana di situ diletakkan patung dewa. Gitu. Kok lagi minta apa kesuksesan ya datang ya, memberikan bunga, memberikan ya adalah makanan-makanan khusus yang dijadikan sebagai sesajen gitu. Kalau lagi galau gitu ya, lagi banyak problem ya datang ya ke ruangan khusus itu ya, untuk apa ya, untuk memohon kepada dewa dengan sesajen-sesajen yang mereka hidangkan agar diberikan ketenangan dan sebagainya ya. Nah barangkali seperti itu, bahkan mungkin lebih parah daripada itu ya, karena disebutkan masyarakat jahiliyah itu ketergantungannya kepada berhala luar biasa, di mana-mana, sampai berhala itu dibawa kalau mereka bepergian, nah, ditaruh di tas gitu ya, bepergian capek ya, istirahat ya, berhala dikeluarkan gitu ya. Terus memohon, meminta supaya perjalanannya dimudahkan ya, habis itu berhalanya dimasukkan lagi ke dalam tas, dibawa lagi ya. Jadi seperti itu, sehingga Nabi Muhammad fokus dakwahnya itu periode pertama adalah penguatan tauhid. Nah dalam konteks sekarang juga relevan Pak ya, karena memang pernak-pernik kemusyrikan itu juga masih ada ya di sekitar kehidupan kita. Betul nggak Pak kira-kira? Betul nggak? Pernak-pernik kemusyrikan itu masih ada ya. Hanya saja sekarang agamanya Islam gitu ya. Tapi kalau mau menikahkan anak kadang-kadang ya dilihat ya menggunakan kitab lain, bukan menggunakan kitab Quran dan hadis ya. Mungkin pakai kitab Primbon Jawa umpama gitu ya. Ya. Oh ini calon yang laki-laki lahirnya Paing umpamanya, yang perempuan Pon umpamanya, ini nggak ketemu umpamanya ya, maka pernikahan itu bisa dibatalkan walaupun syarat-syarat berdasarkan agama Islam terpenuhi ya, rupanya boleh ya, hartanya boleh ya, nasabnya juga bagus, agamanya kuat. Tapi karena yang satu Paing, yang satunya Pon, katanya nggak ketemu gitu ya, bisa saja rencana pernikahan dibatalkan ya. Ya kalau di perkotaan saya kira nggak sampai seperti itu Pak ya, tapi di beberapa tempat gitu ya, saya kira masih ada yang seperti itu ya. Ya begitu pula pernak-pernik kemusyrikan yang lain ya. Mau apa, berlayar, lemparkan dulu sedekah laut, masih ada nggak Pak ya? Mendingan sedekah kepada fakir miskin, jelas, betul Pak. Sedekah laut ya. Berbagai macam makanan, buah-buahan yang enak-enak, yang cakep-cakep dilempar ke laut, kan ngasih makan ikan. Sekarang pertanyaannya, lebih utama memberi makan fakir miskin atau memberi makan ikan yang ada di laut? Ikan yang ada di laut ya, makanannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pernah nggak dengar ikan di laut ini mati kelaparan? Kan nggak. Tapi kalau mati karena racun, nah itu ya banyak gitu. Atau mati karena tumpahan minyak, nah itu banyak. Tapi mati karena kelaparan nggak pernah dengar kita. Nah, sedekah laut. Nanti kalau panen sedekah bumi. Ya, kenapa mesti sedekah bumi? Ya, itu berbagai macam hasil tanaman disusun seperti gunung, betul Pak ya? Nah, disusun rapi seperti gunung. Nanti ada ritual-ritual tertentu. Habis itu diperebutkan, ya, sambil berdesak-desakan. Bahkan mungkin ada yang ya terhimpit, ada yang jatuh, ada yang keinjak, ada yang pingsan. Gitu. Nah, kalau memang mau bagi-bagi, kenapa nggak dibungkus-bungkusin aja langsung, nih bapak, ini ibu, betul nggak Pak? Ayo kita tasyakuran semua, ya hasil panen yang bagus-bagus kita kumpulkan, kita bungkusi, ya nanti kita bagi di antara kita. Kenapa nggak begitu aja? Lebih bermanfaat. Belum makanan apa buah-buahan hasil pertanian yang terinjak-injak banyak sekali. Ya. Nah, jadi dalam konteks sekarang pun, ya penguatan tauhid itu sangat diperlukan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa Nabi memperkuat tauhid umatnya? Karena tadi latar belakang mereka adalah latar belakang penyembah berhala. Makanya di awal-awal dakwah itu Pak ya, ziarah kubur nggak boleh, ya Pak ya, ziarah kubur. Awalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur dulu. Maksudnya awal-awal dakwah. Takutnya apa? Melakukan perilaku kesyirikan di kuburan. Fazuruhu, sekarang ketika tauhid umat itu sudah kuat, silahkan ziarah kubur. Gitu ya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi hadis ini jangan dipotong Pak. Wow, Nabi melarang ziarah kubur, jangan dipotong. Gitu ya. Ya, dulu ya, pada waktu tauhid belum kuat, ya, karena Nabi takut akan terjerumus ke dalam kemusyrikan umatnya, maka dulu dilarang. Sesudah itu diperintahkan. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi tauhid ini jalan menuju pertolongan Allah, jalan menuju kemenangan. Makanya di dalam surat An-Nur ya, surat yang ke-24 ayat 55, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu, ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janjinya? Nih, satu disebutkan, layastakhlifannahum fil ard. Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di muka bumi. Diberikan kekuasaan. Ya. Lah sekarang kok umat Islam belum diberikan kekuasaan? Ya, iman dan amal solehnya belum sesuai dengan yang diminta oleh Allah. Gitu. Iman sudah, amal soleh sudah, cuma ya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah. Katakanlah Allah menuntut 90% ya gitu ya, iman dan amal soleh kita katakanlah ya masih 50% ya, sehingga belum tercapai, kan gitu Pak ya. Ya. Tapi janji ini pasti, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya.
kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Kaum-kaum terdahulu itu Pak, ya, yang didakwahi oleh para nabi, Allah berikan kepada para nabi itu kekuasaan yang menumbangkan kebatilan. Pak, Bu, ya, Nabi Ibrahim kan berjuang melawan penguasa zalim yaitu Namrud, ya. Nabi Yusuf begitu Pak, ya, bagaimana liku-liku perjuangan hidupnya. Waktu kecil dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke sumur tua, ditemukan oleh orang yang menimba air, dijual. Begitu remaja digoda, ya, oleh seorang wanita yang berpangkat, ya, ya, malah jadi tersangka sekarang gitu Pak, ya. Dia yang digoda, malah dia yang dilaporkan, gitu ya. Dia yang digoda malah dilaporkan ke polisi, jadi tersangka. Kan sekarang banyak juga Pak, ya, gitu ya. Ya, orang yang benar karena mungkin nggak punya pengacara yang hebat, ya, bisa jadi tersangka. Nabi Yusuf jadi tersangka, dijebloskan ke penjara bertahun-tahun. Tapi sesudah itu apa? Allah berikan kekuasaan, beliau menjadi Menteri Keuangan Negeri Mesir, ya, bahkan menjadi penguasa saat itu yang bisa menciptakan kemakmuran, keadilan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi Allah mengatakan Allah telah memberikan kekuasaan kepada, ya, orang-orang sebelum mereka. Nabi Musa menumbangkan Fir'aun, betul Pak, ya? Gitu, ya. Makanya disebutkan di dalam hadis yang artinya dulu, ya, Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Jadi para nabi itu Pak dulu menjadi pemimpin pemerintahan, kalau sekarang itu istilahnya, ya, pemimpin pemerintahan. Begitu pula nabi menjadi pemimpin pemerintahan di kota Madinah, ya. Dulu Madinah itu kan namanya Yasrib. Begitu Madinah berkemajuan, ya, dalam segala sektor, dirubah dari Yasrib ke nama baru yaitu Madinah. Madinah itu yang berkemajuan, gitu ya. Madinah itu yang berperadaban, ya. Maka ada istilah sekarang, ya, masyarakat madani, ya Pak, ya. Masyarakat madani itu masyarakat sipil yang berperadaban, yang berkemajuan, ya. Tapi jangan sampai Pak menjadi masyarakat medeni. Tahu medeni enggak Pak? Yang dari Jawa tahu, ya? Mana yang dari Jawa? Pasti tahu. Madani itu berpendidikan, berperadaban, berkemajuan. Kalau medeni itu nakutin. Jadi jangan menjadi pribadi yang medeni, nakutin. Jadilah pribadi yang madani, ya, berpendidikan, berkemajuan, ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu dulu para nabi diberikan oleh Allah kekuasaan. Nah, kalau umat Islam sekarang belum diberikan oleh Allah kekuasaan tadi, ya, imannya dan amal solehnya belum sesuai dengan yang diajukan oleh Allah. Nah, Allah meminta katakanlah 100%, baru terpenuhi 40%, kan masih jauh. Gitu, ya. Nah, sama aja Pak dengan kuis. Kuis itu kalau bisa jawab sekian poin dapat hadiah sekian. Gitu, ya. Kalau sekian poin nggak bisa dijawab, dapat nggak hadiah yang ditentukan? Kan nggak dapat. Gitu. Ya, ini analogi sederhana saja. Nah, kalau sudah umat Islam mendapatkan kekuasaan, ya, maka disebutkan di sini wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum.
Allah akan meneguhkan agama mereka Islam ini ya menjadi agama resmi gitu ya. Ya. Di mana agama Islam ini agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa negara yang memang telah secara konstitusi menjadikan Islam sebagai agama resmi ya. Kalau di sini agama resminya ada berapa, Pak? Ya, ada Islam ya dan lain-lain. Nah, itu konstitusi yang disepakati oleh para pendahulu kita gitu ya. Tapi ada beberapa yang negara yang memang secara konstitusi menyatakan Islam sebagai agama resminya. Nah, makanya di sana hukum-hukum Islam bisa tegak, Pak ya. Seperti Arab Saudi ya. Kalau mencuri ya sudah sampai pada batas yang mestinya dipotong tangannya, potong tangannya. Ya. Membunuh dikisos, kan gitu Pak ya. Zina kalau belum menikah dicambuk. Zina kalau sudah menikah dirajam. Nah, di Indonesia ini sekarang macam-macam, Pak. Ada bapak mencabuli anak kandungnya bertahun-tahun. Itu Pak ya. Ya nggak tahu paling hukumannya berapa. Itu sudah biadab, betul nggak? Biadab betul. Gitu ya. Anak kandungnya dizinai bertahun-tahun ya. Nah, jadi kalau melihat berita-berita begitu itu kan rasanya miris Pak ya. Ya. Ada lagi pesantren. Ada seorang kiai yang ini bukan rahasia umum lagi karena memang sudah jadi tersangka ya Pak ya. Kecuali kita masih menduga-duga, nggak boleh kalau masih menduga-duga. Gitu ya. Ini sudah ada ya saksi-saksi, korban-korban, para korban memberikan persaksian dan yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai tersangka. Jadi boleh aja Pak, kalau udah jadi tersangka ya kita sebutkan. Gitu ya. Tapi kalau masih menduga-duga nggak boleh. Apalagi perzinaan itu Pak ya, nggak boleh Pak duga-duga, harus ada saksi. Ya, jangan gampang lempar, itu zina itu, nah, jangan, nggak boleh. Gimana nggak zina lagi perempuan di kamar, pasti zina lah, ya kita nggak tahu. Jangan-jangan maaf mau zina perempuannya berhalangan, bisa jadi Pak ya. Atau jangan-jangan mau zina udah keburu digerebek, bisa jadi Pak ya. Lah, tapi udah nggak pakai celana ya barangkali baru mau udah digerebek. Makanya masalah nuduh zina itu nggak boleh sembarangan Pak, harus ada saksi. Lah ini kan udah ada saksinya ya. Korban memberikan persaksian, saya di katakanlah ya dicabuli kiai ini, saya begitu, sekian banyak korban memberikan persaksian, kemudian dipanggil dulu yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Nah, kemudian kita share ke publik, ya sah-sah aja. Nggak di-share juga di TV sudah ada, betul lah Pak? Nah, maksudnya apa? Diambil pelajaran supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi negara-negara tertentu yang memang secara konstitusi ya menjadikan Islam sebagai landasan negara, maka hukum-hukum seperti yang tadi itu ditegakkan. Nah, di sini kan enggak Pak, dan juga nggak boleh ditegakkan Pak, secara parsial nggak boleh. Ya, contoh ini begini contoh, jamaah Al-Furqan kalau diantara mereka ada yang zina dan ketahuan, ya kalau masih bujangan dipukulin, nggak boleh kita melaksanakan sendiri hukum begitu karena itu otoritas negara, ya Pak ya, nggak boleh. Pokoknya di kawasan Al-Furqan ini kalau ada yang mencuri dalam batas tertentu
diadili oleh Majelis Kehormatan Masjid Al-Furqon, kalau benar-benar salah akan dipotong tangannya di depan masjid. Tidak boleh. Itu tidak boleh, Pak, karena itu otoritas penguasa. Ya, makanya di mana-mana itu, Pak, kan ada tulisan ya, apabila terjadi pencurian maka pengurus, katakanlah gitu ya, akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, begitu. Ya, jangan main hakim sendiri digebukin babak belur, cuma nyuri sandal digebukin babak belur, diserahin lagi ke polisi. Waduh, kasihan. Ya. Nah, jadi disebutkan Allah akan teguhkan agama Islam ini, ya, sebagai agama yang Allah ridhoi. Nah, dalam konteks Indonesia, Pak, ya alhamdulillah Islam ini juga jumlahnya Muslim, jumlahnya mayoritas, gitu ya. Walaupun belum semua hukum-hukum Islam tegak, tapi paling tidak jumlah kita mayoritas. Hukum-hukum Islam yang prinsip, yang pokok-pokok juga sudah tegak. Betul, Pak, ya? Sholat ada yang larang nggak? Nggak ada yang larang sholat, Pak. Ada nggak yang melarang bapak-bapak ya berjamaah ke masjid? Nggak ada. Yang melarang itu cuma rasa males, betul lah, Pak? Yang menghalangi kita datang ke masjid itu apa? Cuma rasa males. Nggak ada yang menghadang kita ketika mau ke masjid, nggak ada. Ada nggak yang menghadang kita ketika kita mau ngaji? Kan nggak ada. Ya. Kemudian apa? Puasa, coba kalau puasa di negara kita luar biasa, ya Pak ya. Semangat orang untuk memberikan buka, semangat orang untuk bersedekah, semangat orang untuk berbuat baik luar biasa. Makanya di hampir semua masjid, Pak ya, di hampir semua masjid, kalau Ramadan itu pasti infaknya naik, betul lah, Pak? Betul nggak? Karena apa? Punya kesadaran untuk berinfak, gitu ya. Ya, itu namanya syahrul mubarak, ya gitu. Nah, hukum-hukum pokok yang lainnya di negara kita sudah berjalan, Pak. Seperti pernikahan, ya kan? Kan itu nggak boleh nikah beda agama, ya gitu ya. Nggak boleh nikah sejenis, ya Pak ya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah, pernikahan itu penting, Pak, ya, diatur berdasarkan kompilasi hukum Islam. Masalah waris juga diatur dalam negara kita sesuai dengan aturan agama kita. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan, ya gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Islam pun di negara kita alhamdulillah beberapa hukum Islam itu sudah ditegakkan. Kemudian waliyubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah gantikan rasa takut dengan rasa aman. Pak, negara kita aman, Pak ya? Aman. Jangan sampai seperti Iran, ya Pak ya? Jangan sampai seperti Lebanon, jangan sampai seperti Gaza. Betul, Pak? Itu keinginan kita, Pak. Coba kalau kayak Iran, ya, seperti Lebanon, waduh, kita dihantui rasa takut. Betul nggak, Pak? Mau sholat takut kalau ada bom meledak, mau keluar takut kalau ada rudal nyasar, terus dihantui rasa takut. Mengungsi, coba Pak, namanya ngungsi pasti nggak enak, betul nggak, Pak? Ngungsi mana ada yang enak, Pak? Walaupun di pengungsian pagi nggak masak dapat sarapan, dapat makan siang, dapat makan malam. Kalau ditanya enak mana di pengungsian, dikasih makan 3 hari dengan di rumah sendiri masak sendiri, pasti jawabannya yang kedua. Enak di rumah sendiri walaupun pagi masak, ya, masak sendiri, bersih-bersih sendiri.
namanya pengungsian. Coba di Lebanon gelombang pengungsian, di Gaza, ya, di Iran sekian ratus jatuh jadi korban. Nah, kita diberikan oleh Allah rasa aman. Rasa aman itu penting, Pak. Ya, coba kalau nggak ada rasa aman, nggak bisa kerja kita, Pak. Nggak bisa beraktivitas. Tapi begitu Allah berikan rasa aman, yang bekerja dengan tenang, yang beraktivitas dengan tenang. Maka disebutkan Allah, ya, berikan rasa aman dan Allah hindarkan rasa takut. Ya, ini ada survei, Pak, ada survei, ya, ada survei. Katanya Jakarta itu termasuk kota yang paling aman di ASEAN, katanya. Ya, amin, Pak, ya, amin. Ya, mudah-mudahan. Ya. Dan memang kita rasakan kita kemana-mana aman kok, ya, Pak, ya. Selama nawa itu kita baik, ya, keluar dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, ya, fi amanillah, ya, aman-aman aja, ya. Gitu. Bapak-bapak merasa enggak aman? Aman, ya, ya, gitu. Apalagi maaf Pak, sekarang pelayanan publik juga bagus, betul nggak, Pak? BPJS sekarang kan gampang, Pak, ya. Lansia gampang. Gitu, ya. BPJS kalau masuk rumah sakit, masuk puskesmas, ada jalur lansia sendiri, nggak boleh di situ anak-anak muda masuk, kan, gitu, ya. Sudah banyak tempat-tempat yang ramah lansia. Bapak yang umurnya 60 tahun naik kereta api, diskon enggak? Diskon 20%. Ya, enggak cuma ASN, orang enggak ASN pun bisa, tinggal datang ke PJKA, ya. Nah, nanti bikin aplikasi kereta api Indonesia, ya. Udah, ya. Boleh datang, ya. Kan dari KTP ketahuan, Pak, ya. Oh, ini udah 60 tahun. Maaf Pak, kalau mau ke PRJ 60 tahun pun nggak bayar, tapi cuma sekali, Pak. Yang kedua, karena saya juga pernah datang, Pak, loh. Begitu masukkan KTP, oh nggak bayar, Pak, karena usianya sudah 60 tahun. Lo kok nggak bayar? Ya, dari KTP-nya ketahuan umurnya sudah 60 tahun, ya. Tapi yang kedua ya bayar, Pak. Artinya apa? Kita ini sudah mendapatkan rasa aman dan kemudahan-kemudahan. Di mana-mana ada apa? Ramah disabilitas, betul nggak, Pak? Dahulukan disabilitas, dahulukan lansia, ya. Dahulukan ibu hamil. Nah, ini termasuk apa? Rasa aman, kemudahan yang Allah berikan, ya, gitu, ya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian tadi, ya, Allah berikan rasa aman dan Allah hindarkan dari rasa takut. Kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Karena iman dan amal solehnya sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, mereka bisa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini juga penting, Pak. Di beberapa tempat, Pak, di beberapa tempat yang di situ kemusyrikan masih banyak, kadang-kadang nggak bisa melawan adat istiadat masyarakat. Betul nggak, Pak? Saya ambil contoh, Pak, saya ambil contoh. Di salah satu kampung, kalau ada yang meninggal, kebiasaannya tahlil minimum 7 hari. Aduh, Pak, kami nggak kuat, Pak. Ya, duit takziah udah habis. Mau 3 hari aja. Oh, nggak bisa, tradisinya di sini 7 hari. Akhirnya sahibul musibah ngutang beras ke sono, ngutang duit ke sini, kan gitu, Pak, ya. Ada yang gitu nggak? Ada, real ada, ya. Nah, artinya apa? Beribadah kepada Allah itu, ya, nggak bisa murni, masih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang menyulitkan, tradisi-tradisi yang mengekang. Ya. Di sini tradisinya gitu, ya.
Lah uang takziahnya sedikit Pak, gitu ya. Tiap kumpul yang snack, betul Pak ya? Yang uang untuk yang mimpin tahlil, yang mimpin bisa 2, bisa 3, gitu ya. Gitu ya. Selama 7 hari, kalau yang ke-7 harus pakai berkat. Ya, uang takziahnya cuma berapa ratus ribu, berapa juta, habis. Bahkan tadi itu ya, harus pinjem ke sana kemari ya. Ingin beribadah kepada Allah masih pengaruhi dengan tradisi yang begitu ketat ya di suatu masyarakat. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ini pertama ya, kita perkuat tauhid, karena tauhid dan amal soleh itu adalah jalan menuju pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah isya Pak? 2 menit lagi. Ya. Ada yang tanya enggak? Ada yang tanya Pak? Baik. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutkan. Periode kedua yaitu periode ukhuwah. Periode pembinaan ukhuwah. Dan Nabi mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ya sekarang istilahnya nggak ada muhajirin, nggak ada ansor Pak kalau sekarang ya. Betul lah Pak? Kecuali begini Pak, kecuali begini. Ada orang-orang Gaza ya, eksodus ke sini ya. Nah, itu bisa jadi mereka muhajirin, kita ansor gitu ya. Tapi kalau sesama kita, sesama warga negara, ya ini nggak ada muhajirin, nggak ada ansor gitu ya. Atau orang Lebanon mau eksodus ke Indonesia, ya kita jadi ansornya, jadi penolongnya. Mereka muhajir, kita ansor. Tapi kalau kayak kita gini ini ya, sesama warga DKI, ya nggak ada muhajirin, nggak ada ansor ya. Tapi kalau masjid muhajirin banyak, betul Pak ya? Kenapa masjid itu dikasih nama muhajirin? Karena memang ya mayoritas penduduknya itu ya pindah ya dari Kemayoran ke Bekasi gitu ya. Dari Lumut Batu ke Bekasi ya, pokoknya pindahan semua ya. Akhirnya dikasih nama Masjid Al-Muhajirin. Banyak nggak Pak nama Masjid Al-Muhajirin? Banyak banget. Itu pasti asal usulnya begitu. Baik ya. Jadi kita sudah bahas ya, syarat yang pertama yaitu penguatan tauhid dan akidah. Saya kira cukup Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.